Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Bapa kami yang ada di dalam surga. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dibesarkan, Engkau layak diagungkan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semua hal yang Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur ada di dalam genggaman tangan-Mu ya Tuhan, karena kami tahu hidup kami aman di dalam Engkau. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena saat ini kembali lagi kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan, agar semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau di dalam perbuatan. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema mengampuni. Latar belakang dari tema saya ini saya ambil di dalam kitab Injil Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Di dalam kisah tersebut bercerita tentang Petrus. Petrus datang dengan pertanyaan yang kita pun sering bisikan di dalam hati. Berapa kali harus aku mengampuni? Ia berharap angka bisa membatasi rasa sakit. Namun Yesus menjawab dengan kasih yang tak terhitung, 70 kali 7 kali. Lalu Yesus bercerita tentang seorang hamba yang diampuni begitu besar, namun menolak memberi pengampunan sekecil itu kepada sesamanya. Ia dibebaskan, tapi memilih kembali ke penjara tanpa jeruji bernama kepahitan. Saudara, betapa sering kita pun begitu, tersenyum di luar, tapi di dalam menyimpan badai yang tak pernah reda. Kita berkata, "Aku sudah lupa," padahal masih berdarah setiap kali teringat. Kita ingin damai, tapi diam-diam menolak untuk sembuh. Namun pengampunan bukan berarti pura-pura tak terluka, melainkan berani berhenti membiarkan luka itu memegang kendali. Pengampunan adalah keputusan untuk menyerahkan hak kita membalas kepada Tuhan yang lebih tahu cara menyembuhkan daripada menghukum. Saudara, Tuhan tidak memaksa kita cepat pulih. Dia hanya memanggil kita datang, membawa luka apa adanya. Sebab hanya kasih karunia yang sanggup menyentuh bagian hati yang tak bisa disentuh oleh manusia. Mungkin permintaan maaf tak akan pernah datang, tapi salib itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti kita dikasihi, bahkan ketika kita pun bersalah. Dan di sanalah perlahan kita belajar bahwa mengampuni bukan berarti melupakan, tapi membiarkan kasih menggantikan racun yang dulu kita pelihara. Pengampunan adalah bentuk keberanian terdalam, bukan untuk menghapus masa lalu, tapi untuk menolak masa lalu menguasai
hari ini. Saudara, terus dekatkan hidup kita kepada Tuhan. Terus tundukkan hati kita kepada Tuhan. Semakin hari, ketika hati kita dibentuk olehnya, maka kita akan mengampuni seperti Bapa juga sudah mengampuni setiap kita. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.